Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat GKRI Bukit Sion Bogor yang ada di rumah dan Pos PI Liwa. Kita mau sama-sama pada hari Minggu ini, pagi ini. Kita mau belajar. Kalau selama 1 minggu ini, mungkin saudara-saudaraku bertanya, Tuhan, kapan masa pandemi berakhir? Tuhan, kapan saya dapat beribadah lagi bersama-sama dengan jemaat yang lain? Itu satu kerinduan kita. Tapi saudara-saudaraku yang perlu kita ingat, selama masa pandemi ini sudah berapa besar waktu pengorbanan saudara-saudara yang telah diberikan kepada Tuhan. Itu yang mesti kita perhatikan. Selama ini kita tidak pernah sadar, mungkin kita masih banyak melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Kini saatnya di waktu pagi ini kita mau sama-sama. Di saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan, pergunakan waktu dengan baik. Di saat kita sudah tidak bisa menggunakan kesempatan itu, kita tidak akan bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kita hanya bisa membalas semua yang Tuhan berikan kepada kita pada saat hari ini dengan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Segala
akan habiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah di pagi ini, datangnya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan yang tidak pernah meninggalkan karyanya yang ajaib untuk kita semua. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mulia, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kita. Amin. Nats firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dalam surat Petrus yang kedua, ayat yang ke-9 berkata demikian. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, Engkau kembali menuntun kami untuk memasuki bulan baru, yaitu bulan Oktober di minggu pertama. Kami percaya ini semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami memandang di sekitar kami, ada banyak hal sepertinya tidak yakin untuk kami bisa melewati hari demi hari yang harus kami jalani. Tapi kami akhirnya tahu bersama Tuhan kami dapat melewati semuanya itu. Itulah sebabnya di pagi yang sangat berbahagia ini, kami mengangkat hati kami dan berkata, Tuhan, terima kasih. Segala yang Kau buat dalam hidup kami sungguh amat baik. Karena itu kami ada di sini, di rumah-Mu, untuk beribadah kepada Tuhan yang telah mengasihi kami. Sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami, beribadahlah kepada Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati-Mu. Maka Ia akan memberkati roti makanan-Mu dan air minuman-Mu. Kami yang melayani, biarlah kiranya Tuhan kuduskan layakan kami. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing yang mengikuti rekaman ini juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga semua kami di tengah-tengah masa pandemi, kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna untuk memberikan kepada kami kepastian untuk kami melangkah dalam meraih hari-hari yang Tuhan sudah sediakan, yang terbaik apa yang Tuhan janji bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya dalam intervensi Tuhan yang sempurna. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang terkasih, kita persiapkan, kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kini saatnya kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini tinggi, nama-Mu dipuji.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dari yang ku harapkan, Bukti dari segala yang tak kulihat, imanku, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. ku pasti Menang. sama-sama tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat keagungan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, Sorak-sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau takkan membiarkan kami di dalam pencobaan, Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang beri, Kau yang berikanku kemuliaan, amin. Semakin serupa dengan gambaran bersama-sama. bersama Rohmu. Ku pasti menang. Ku pasti menang. Sama-sama katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, Sorak-sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. sekali lagi tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, Sorak-sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. sekali lagi tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, Sorak-sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Raja keagungan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan, di pagi ini kami mau datang, kami mau sujud di hadapan Tuhan. Tiada Allah selain Engkau Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang layak disembah dan layak ditinggikan. Kami percaya Tuhan. Berikan hati kami yang mau menyembah Tuhan. Dimanapun pada saat hari ini jemaatmu berada Tuhan, baik ada yang di rumah, baik yang ada masih mungkin di tempat kerja.
berikan hati kami untuk memiliki Tuhan. Kami mau menyembah bersama-sama. Kami mau sujud di depan altar Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Yesus. Kita mau angkat satu pujian, sujud di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami tetap Tuhan dengan terasa hati Terasa berat, ya, tak seorang pun Yesus. tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. angkat suaramu, katakan sujud. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sekali lagi sujud.
kami Tuhan. Berikan hati kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus. Kalau kami masih mengecewakan Tuhan, di hari-hari yang kami lewati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ajar kami, ubah hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh sujud di altar Tuhan. Kami boleh ingat Tuhan. Kalau selama masa pandemi ini Tuhan, kami telah mengecewakan Tuhan, kami telah membuang-buang waktu untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, di masa pandemi ini kami boleh setia terus di hadapan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus memanggil kami boleh setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Kita sudah menyembah. Mari saatnya kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, waktu ini kami ingin supaya Engkau bicara kepada kami. Kami sudah terlalu sering berbicara tentang hidup kami. Bahkan seringkali kami kehilangan arah untuk mencapai tujuan apa yang menjadi keinginan kami. Karena itu kami ingin tujuan Tuhan, pikiran Tuhan, perkataan Tuhan menjadi tujuan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga kami semua diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap menerima firman-Mu dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sudah lama di antara kita tidak lagi berjumpa. Ada di antara kita yang mungkin setiap hari kita ketemu, tapi ada juga di antara kita yang sudah lama tidak bersuah. Ya. Tidak lagi ngobrol. Memang pandemi ini menjauhkan kita yang dekat supaya kita tidak terinfeksi dengan virus tersebut. Nah Bapak Ibu, kita akan mau baca bagian dari firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya ulangi 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Lain memberikan judul kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat yang ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia bagi kita adalah merenungkan, menyimpan, dan melakukan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, melalui 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, saya memberikan tema atau judul dari perenungan kita pagi hari ini adalah waspada menjelang akhir zaman. Sekali lagi, temanya waspada menjelang akhir zaman. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, ada apa menjelang akhir zaman sehingga kita perlu waspada? Semua kita pasti akan bertanya hal yang demikian. Ada apa sih? Ya. Alkitab memberitahukan kepada kita melalui bagian ini, kita perlu waspada.
Nah, kita lihat ada apa yang akan terjadi sehingga itu harus kita waspada. Ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 6 memberitahukan kepada kita, ada berbagai-bagai pencobaan yang akan kita hadapi, sehingga hal itu membuat kita berduka cita. Contohnya apa? Seperti COVID-19. Kita tahu COVID-19 telah menghancurkan semua sendi kehidupan. Yang kaya pun berduka. Yang menengah, yang miskin, semua kita berduka. Karena pandemi ini, dia menghajar seluruh lapisan kehidupan kita. Bahkan yang paling mengerikan, jika kita tidak mewaspadai, kematian hanyalah soal hitungan jari. Data membuktikan sampai hari ini, akibat dari pandemi, kematiannya melebihi daripada perang dunia kedua. Jumlah orang yang mati. Belum secara materi. Sepertinya kita perang tapi tidak terlihat dalam peperangan yang berupa fisik. Nah, ini yang disebut oleh ayat yang ke-6. Kita perlu harus waspada. Kita nggak tahu sampai kapan. Belum lagi bencana alam yang terjadi. Belum lagi terjadi resesi ekonomi global. Belum lagi yang terjadi tingkat perceraian dalam keluarga begitu tinggi. Pengangguran, kejahatan di mana-mana mulai merebak. Menurut Tuhan, pencobaan ini atau pandemi ini, bagi Tuhan itu adalah hal yang baik untuk orang percaya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju kalau pandemi ini dia terus berlangsung? Pasti kita nggak setuju, saya pun juga nggak setuju. Tapi menariknya, menurut Tuhan, pencobaan itu baik untuk orang percaya. Sehingga Tuhan mengizinkan ini terjadi. Ayat yang ke-7 kita perhatikan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi menurut Tuhan, pencobaan, pandemi, kesusahan, berbagai-bagai hal yang menimpa dalam hidup kita baik bagi orang percaya. Alasannya, karena pencobaan itu memurnikan iman orang percaya. Sekali lagi, bagi Tuhan pencobaan itu dianggap baik, maka diizinkan. Karena pencobaan itu untuk memurnikan imanmu. Amin. Sekali lagi, pencobaan itu dianggap Tuhan baik. Karena menurut Tuhan untuk memurnikan imanmu. Tujuannya supaya kamu mendapat puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tujuannya dari pencobaan itu waktu kita diuji. Alkitab berkata, Tuhan memuji-mujimu.
Ada penghormatan yang diberikan kepada kita. Ada kemuliaan yang kita terima. Pertanyaannya, di mana kita tahu bahwa kita mendapatkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan? Ayat yang keempat memberitahukan kepada kita. Ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yaitu tersimpan di sorga bagi kamu. Nah Bapak Ibu, dari ayat yang keempat kita boleh mendapatkan informasi bahwa setiap kita yang dimurnikan oleh pencobaan dan kita keluar menjadi pemenang, Alkitab berkata ada pujian dari Tuhan. Ada kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Ada penghormatan yang diberikan kepada kita. Di mana? Di sorga. Karena itu kita bersyukur bahwa apa yang terjadi tidak pernah terjadi dengan begitu saja. Karena itu jangan kita khawatir ketika kita menghadapi pencobaan. Sekali lagi, ketika kita menghadapi pencobaan, jangan kita khawatir. Saya secara pribadi jujur, waktu awal-awal pandemi, saya punya ketakutan sangat luar biasa. Karena informasi memberitahukan virus corona mengincar orang-orang yang punya penyakit bawaan. Saya punya penyakit bawaan. Karena itu saya mengantisipasi setiap hari saya harus berolahraga, saya harus berjemur, dan lain sebagainya. Tapi beberapa waktu setelah saya melewati fase bulan pertama, kedua, ketiga, sampai hari ini, ada perenungan dalam pikiran saya begini. Di masa-masa ketika saya mengalami ketakutan, toh sampai hari ini saya bisa melewati. Artinya kalau saya hidup bukan karena protokol yang patut untuk saya lakukan, tapi saya melihat ada tangan Tuhan yang sempurna memberikan proteksi lebih daripada protokol yang saya lakukan. Karena itu jangan khawatir, ini bukan kata saya. Ketika kita menghadapi pencobaan, lihat ayat yang kelima. Ketika kita menghadapi pencobaan, jangan kita khawatir. Ayat 5 berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sampai di sana. Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika kita menghadapi pencobaan apa saja yang datang dalam hidupmu, jangan khawatir, karena ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Amin. Jadi pencobaan yang kita alami itu bukan murka. Karena pencobaan itu bertujuan untuk memurnikan kita. Supaya kita dipuji-puji. Supaya kita dihormati. Supaya kita memperoleh kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu dikatakan, karena itu janganlah takut. Ada janji Tuhan bagi kita. Yaitu kamu, saudara dan saya, dipelihara dalam kekuatan kuasa Allah. Amin. Kita bukan dipelihara oleh kemampuan manusia. Kita bukan dipelihara oleh benda-benda mati yang mengontrol kita. Kita bukan dipelihara oleh hal-hal yang bersifat jasmani. Apakah pekerjaan dan lain sebagainya. Karena hal itu akan berhenti di waktu ketika dia tidak bisa menolong kita. Tapi yang memelihara kita adalah Tuhan yang berkuasa. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 berkata demikian. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Jangan takut. Takutlah kepada Tuhan yang punya kehidupan ini. Kalau kita hanya takut kepada keadaan di mana kita hadapi, lalu kita tidak pernah takut kepada Tuhan. Tuhan akan menambah keadaan itu, membuat kita semakin hari
semakin tidak bisa memberikan kepastian. Takutlah kepada Tuhan, hormatilah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Dia menentukan hari-hari hidupmu. Kita jujur, kalau kita hidup sampai hari ini, bukan karena apa yang kita pikirkan dan kita jalani, tapi kita hidup sampai hari ini karena ada rencana Tuhan, master plan Allah yang sempurna, yang sedang berlaku atas kelangsungan hidupmu. Karena itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yakinkan Dia dalam setiap tindakanmu. Hadapi setiap masalah dengan imanmu yang teguh. Yakinlah Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang demikian di akhir zaman akan terjadi hal-hal yang demikian, dan tujuan dari pencobaan itu adalah membawa kita untuk diproses, dimurnikan, supaya tadi kita yang suam-suam kuku, kita menjadi orang-orang Kristen yang militan di dalam barisan yang terdepan untuk menjadi pemenang. Maka kita perlu harus melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dapat mempersiapkan hidup kita untuk meraih janji-janji yang sudah Tuhan siapkan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan menjelang akhir zaman supaya iman kita dimurnikan, kita dikuatkan, kita diberkati, sehingga kita mendapatkan puji-pujian, kemuliaan, hormat di hadapan Tuhan. Maka perhatikan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 berkata di sana. Yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya mencatat yang patut kita lakukan sebagai bagian dari orang percaya adalah siapkan akal budimu. Apa maksudnya? Kita perlu mempersiapkan akal budi. Roma 12 ayat 2 berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persiapkan akal budi artinya supaya pikiran dan hati kita tidak serupa seperti dunia ini. Kita tidak hidup seperti orang-orang dunia. Kita perlu hidup sesuai dengan pikiran-pikiran daripada firman itu sendiri. Sehingga kita boleh membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, dan mana yang sempurna yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Banyak orang Kristen hancur bukan karena bodoh. Banyak orang Kristen hancur bukan karena miskin. Tapi banyak orang Kristen hancur karena hidupnya berlaku fasik di hadapan Tuhan. Karena itu bagian kita adalah siapkan akal budimu. Supaya akal budimu, akal budi yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan baik. Saya selalu bilang kepada anak istri saya, kalau kita mengenal Yesus dengan baik, maka kita nggak pernah takut. Kapanpun kematian yang akan datang, kita nggak akan pernah gentar. Mengenal Yesus bukan berarti hanya sejauh Yesus itu juru selamat. Mengenal Yesus, kita perlu tahu asalnya Yesus dari mana. Alkitab memberitahukan kepada kita dalam kesaksian malaikat, Yesus itu asalnya dari surga dan dia naturnya dari roh. Dia datang ke dalam dunia manusia. Dia ada Allah yang sempurna, Tuhan yang sempurna menjelma menjadi manusia. Supaya dalam kemanusiaannya ia mengambil semua hal yang berdosa dalam hidup kita. Supaya kita yang berdosa pada waktu kita percaya, kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup yang kekal. Kita perlu mengenal pribadi Yesus. Kita perlu mengenal tindakan Yesus. Kita perlu mengenal perkataan-perkataan Yesus. Jadi mengenal Yesus berarti mengetahui asal usul dia secara sempurna. Kalau saudara sudah kenal Yesus dengan sempurna, kita nggak akan pernah takut. Karena semua kita akan mati. Karena itu kematian bukanlah hal yang patut ditakutkan. Persoalan bukanlah hal yang patut untuk dihindari. Karena persoalan itu adalah sarana ilahi untuk membentuk hidup kita. Supaya kita semakin tajam dalam rencana Tuhan untuk menggapai janji
yang Ia sudah sediakan bagi kita. Yang kedua, waspada. Di tengah pandemi, jangan kita anggap enteng. Ada orang-orang Kristen bahkan pendeta, dia tantang mana itu pandemi. Ternyata besoknya lewat. Hidupmu tidak pernah lebih cepat daripada pandemi. Waspada. Lakukan protokol kesehatan. Kalau sudah lakukan protokol kesehatan, lalu kenal, bersyukur bahwa engkau sedang dibentuk untuk membuat kamu semakin yakin bahwa ada tangan Tuhan yang sempurna menjaga hidupmu. Nah, waspada, saya juga melihat lebih jauh dalam kaitan dengan di akhir zaman. Para murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Kita juga perlu mewaspadai pergerakan daripada nabi palsu. Kita juga perlu mewaspadai bencana alam yang kian datang tanpa melaporkan kepada kita. Kita juga perlu mewaspadai makanan apa yang perlu kita makan. Saya mencatat dalam agenda saya bahwa perutku bukanlah kulkas. Sehingga tidak perlu saya makan berlebihan. Saya harus makan menurut Alkitab yang secukupnya. Bukankah begitu? Kalau kita makan secukupnya, maka kita sedang menyelamatkan diri kita dari makanan yang merusak hidup kita. Amin. Yang ketiga, letakkanlah pengharapan di atas kasih karunia. Alkitab memberitahukan kepada kita, pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita sungguh-sungguh percaya pandemi boleh datang silih berganti, tapi sepanjang Tuhan masih menjadi bagian dalam diriku, aku tidak akan pernah takut. Karena hidupku bukan tergantung kepada pandemi, tapi hidupku ada dalam tangan Tuhan. Harapan ini harus ditaruh. Saya kalau lihat hidup saya pikir saya sudah harus mati. Maka kenapa saya selalu minum yang pahit-pahit? Ada filosofinya. Supaya saya ingat waktu masa pahit, ternyata tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku. Hanya Tuhan. Disitulah saya naikkan ucapan syukur kepadanya. Tuhan, terima kasih. Saya juga sering makan yang manis-manis. Tapi itu tidak boleh berkelebihan. Karena akan menjadi kincing manis. Karena itu hati-hati Bapak Ibu. Jangan kelebihan makan yang manis-manis. Kalau sudah banyak yang manis, ajaklah saya. Supaya kita sama-sama mengatasi masalah dari kemanisan itu. Yang keempat, hidup sebagai anak-anak yang taat. Saya mengajari kepada anak-anak adalah pagi sebelum mereka turun sekolah kemana, kita doa. Malam sebelum mereka melakukan kegiatan tidur, doa. Saya mau beritahukan, mengapa? Kadang-kadang saya tahu mereka bosan. Tapi saya sedang membangun sesuatu dalam pikiran mereka bahwa dengan berdoa adalah merupakan cara untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan berdoa adalah merupakan cara untuk kita taat akan janji-janji Tuhan. Ya. Dan saya yakin ada masa di mana mereka akan mengalami persoalan. Tapi mereka sudah dibentuk dengan ketaatan yang sudah saya ajari kepada mereka. Bagianku adalah membawa mereka kepada Tuhan. Bagian Tuhan adalah mengubah jalan-jalan hidup mereka. Yang kelima, terakhir. Bagian kita adalah hidup kudus. Mengapa kita perlu hidup kudus? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai dengan ke-8. Hidup kudus harus menjadi model dari hidup orang percaya.
Karena Alkitab berkata tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kamu harus kudus, dikatakan sebab aku kudus. Jika kita tidak mau hidup kudus, maka sama seperti terang dan gelap tidak akan mungkin bersatu. Demikianlah hidupmu akan jauh dari pemeliharaan Tuhan. 4-5 hal ini adalah tanggung jawab bagi kita untuk mempersiapkan diri di tengah-tengah masa pandemi. Dan selebihnya adalah bagian Tuhan untuk menuntun kita supaya kita mampu melewati persoalan demi persoalan sehingga kita keluar menjadi emas yang dimurnikan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dimurnikan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh berdampak. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan di pagi yang sangat berbahagia ini. Kini saatnya kita juga akan memberikan persembahan persepuluhan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Saya baca untuk mendasari. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita siapkan persembahan kudus kita. Kita bawa ke rumah Tuhan. Bisa mentransfer melalui nomor rekening gereja, ataupun menyerahkan kepada pengurus gereja. Kiranya Tuhan yang mempunyai segalanya memberkati kita semua. Sebagaimana yang sudah diinformasikan kepada kita bahwa setiap minggu, setiap bulan, di minggu pertama kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita berkomitmen untuk membawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Kini saatnya kita mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan dengan duduk, makan dan minum sehidangan bersama mempelai surgawi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, dengarkanlah pengajaran firman Tuhan, manakala perjamuan Tuhan itu akan dilaksanakannya. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31 berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit ia meninggal. Karena itu mari kita menguji diri kita, sehingga hukuman itu tidak menimpa kita. Setelah kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan mengenai perjamuan kudus, mari kita merendahkan diri. Kita berdoa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami boleh menjadi pelaku di dalam kami menghadapi persoalan. Kami dimurnikan dengan tujuan supaya kami dipuji, kami dihormati,
untuk menerima kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami di sorga. Kami juga telah memberikan persembahan khusus kami, yaitu persepuluhan ke rumah-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati. Kini saatnya kami juga akan ambil bagian untuk duduk, makan minum sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Berkati kami Bapa, supaya setiap kami yang ikut ambil bagian, kami semua mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Ibu Bapa, mari kita sebelum ambil bagian, kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa memang kita tidak pernah luput dari kelemahan. Dalam kelemahan kita seringkali menyentuh kekudusan Tuhan. Dalam kelemahan seringkali kita berbuat dosa. Dalam kelemahan seringkali kita menjauh dan meninggalkan Tuhan. Mari kita mengakui dan kita berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa melihat kiri dan kanan, saudara berkata-kata kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Sebab Dia bukan saja ada di tengah-tengah kita, tapi Dia ada dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Tuhan, Engkau mendengar setiap perkataan dari anak-anak-Mu, pengakuan dari mereka bahwa mereka telah bersalah, berdosa dalam banyak hal. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni dari segala dosa dan kejahatan kami, supaya dosa-dosa yang kami lakukan itu, baik sengaja maupun tidak menghalangi kami untuk menerima berkat khusus dalam perjamuan kudus ini. Berkati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, percaya. Amin. Ibu Bapa, mari pegang roti yang sudah dibagikan. Siapkan setelah Bapak Ibu pegang roti di tangan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, ini hidup kami. Kami bersyukur di bulan ini Tuhan izinkan kami untuk duduk, makan dan minum sehidangan bersama Tuhan. Layakan kami supaya kami mendapatkan berkat yang spesial dari perjamuan kudus ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kananmu. Dan bangkit berdiri. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau kamu percaya dan melakukannya, kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini melambangkan kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Ambillah dan makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih dengan kepala yang tertunduk,
Kita memegang cawan di tangan kanan kita. Mengangkat di atas kepala. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa meminumnya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan ini melambangkan berkat kehadiran Allah ada di tengah-tengah kita. Ambillah dan minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah menolong kita untuk melakukan sebagaimana yang Ia ajarkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena di bulan ini kami kembali mengenang akan peristiwa yang ajaib dan mulia itu. Yaitu Allah yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dalam kemanusiaannya, Ia telah mati sebagai korban yang sempurna untuk kami yang berdosa. Supaya kami yang percaya kepadamu Tuhan, kami menerima pengampunan yang sempurna. Kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami diberikan sebagai hak ahli waris kerajaan surga. Kami akan hidup selama-lamanya denganmu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala hak istimewa yang Kau berikan kepada kami. Karena itu kami mau berkata terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu yang Engkau janjikan itu menyertai dalam hidup kami. Hamba berdoa, biarlah berkat spesial, yaitu berkat perjamuan kudus untuk kami turun dalam hidup kami. Seperti yang Tuhan janjikan waktu mereka yang sakit, ketika mereka ambil bagian dalam perjamuan kudus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Waktu mereka yang letih lesu, berbeban berat, ketika ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, mereka akan mengalami kekuatan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Waktu ketika mereka tak lagi melihat hari esok sebagai bagian dalam perjalanan hidup, ketika mereka ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, Tuhan berkata, Engkaulah Tuhan yang memegang dan mengatur jalan-jalan hidup bagi kami. Sehingga kami percaya tahun-tahun usia kami diperpanjang oleh Tuhan. Yakinkan kami supaya berkat spesial ini ada bagi kami. Dan kami semakin hari semakin memahami bahwa kami hidup bukan untuk diri kami, tapi kami hidup untuk hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Berkati kami semua supaya tanpa terkecuali semua kami mendapatkan berkat yang sama. Kami percaya biarlah apa yang sudah kami lakukan ini Tuhan sempurnakan. Ampuni kami ketika kami dalam melaksanakan perjamuan kudus ini. Tuhan mendapati hati kami jahat. Ampunilah kami. Sehingga tidak ada satupun yang kami lakukan itu tidak berguna. Melainkan semuanya memuliakan dan mengagungkan Engkau
lewat seluruh keberadaan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dengarkan firman Tuhan, saya percaya kita semua punya pengharapan. Kita mungkin gak pernah tahu hari-hari yang kita jalani, tapi satu yang kita tahu, jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, penyertaannya sempurna bagi kita. Waktunya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang sudah siapkan dari malam, bisa mentransfer melalui nomor rekening ataupun bisa langsung kepada pengurus gereja. Biarlah kiranya setiap persembahan kita dapat dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kita semua. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh ambil bagian untuk berkomitmen memberikan persepuluhan yang telah Tuhan berkati kami dalam pekerjaan. Bahkan kami juga bisa makan, duduk dan minum sehidangan bersama Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami memberikan persembahan rutin bagi kami. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan, berkati apa yang sudah kami lakukan. Karena kami percaya apa yang sudah kami lakukan sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti dan minuman bagi kami. Kami terus berdoa di minggu yang sedang berjalan ini. Ada beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Ibu Vince Beralaka pada tanggal 5 Oktober. Ada Ibu Budi Rahayu pada tanggal 5 Oktober. Ada orang tua kekasih kami, Opung Siti Sitompul 8 Oktober. Kami berdoa ketiga saudara-saudara kami ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga hari-hari yang mereka jalani, mereka senantiasa diberikan kekuatan kesehatan. Ditolong oleh Tuhan di tengah-tengah kelemahan yang sedang mereka hadapi. Baik dalam pergumulan pribadi, suami istri, anak-anak dan keluarga. Tuhan yang memberkati. Sebab itu kami menatang mereka di dalam doa kami. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel turun memenuhi atas kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbahagia. Oleh karena Tuhan senantiasa ada dalam sepanjang hidup mereka. Kami juga doakan untuk orang-orang tua kami yang ada dalam gereja ini Tuhan. Mungkin mereka sudah tidak dapat lagi beraktivitas oleh karena berbagai-bagai kelemahan. Biarlah Tuhan memberi penghiburan, kekuatan di hari-hari yang mereka jalani.
sehingga iman dan pengharapan mereka semakin hari semakin terbangun, sehingga mereka boleh menjadi contoh dan teladan sebagai orang tua kepada anak-anak, cucu, menantu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Di tengah-tengah masa pandemi, mereka mengalami berbagai hal yang mestinya itu tidak terjadi. Tapi kami percaya bahwa pandemi ini tidak akan pernah berkurang kasih Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami supaya di tengah-tengah masa pandemi kami senantiasa sadar bahwa kami tidak dapat mengubah segala, bahkan kami tidak dapat mendatangkan segala yang kami harapkan dan kami inginkan dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa ketika kami hidup takut akan Tuhan, segala yang terbaik Tuhan akan sediakan tepat pada waktu. Berkati bagi kami, ajari bagi kami, supaya kami tetap meyakini Engkau di tengah-tengah masa pandemi. Kami percaya, sebab itu biarlah berkati setiap umat-Mu. Mereka yang mengalami keraguan, Tuhanlah yang memberikan mereka kepastian. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang kehilangan segala yang baik oleh karena nama Tuhan, diberkati bagi mereka. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang menyerah, tapi sebaliknya kami menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah jawaban dan penolong dalam sepanjang kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk pelayanan Tuhan yang ada di GKRI Bukit Sion, yang di masa pandemi setiap kami boleh ambil bagian untuk melayani. Diberkati untuk kami semua, sehat kuat bagi kami, sehingga kami terbebas dari segala sakit penyakit maupun pandemi virus corona ini Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami dalam penanganan masa pandemi, supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka tahu apa yang terbaik dalam mereka menjalani roda pemerintahan. Ada berbagai anjuran untuk mengatasi virus ini dengan berbagai aturan yang ditetapkan, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami, sehingga mereka boleh mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa semuanya itu Tuhan diberkati. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Bapa, biarlah kiranya virus ini lalu dari negeri kami, tapi bukanlah kehendak kami, melainkan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kalau sekiranya Engkau izinkan pandemi ini menimpa bangsa kami, kota kami, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Mu. Sebab itu berkati kami, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati pemerintahan di kota di mana kami tinggal, berkati juga untuk umat-Mu yang melaksanakan seluruh kegiatan mereka, sehingga kami semua dapat melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk pos PI, baik yang ada di Liwa maupun yang ada di Soe maupun yang ada di Kalimantan, supaya Tuhan memberkati untuk kami semua, sehingga mereka tetap sehat kuat dan ditolong oleh Tuhan dengan berbagai pergumulan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri kebaktian kami. Biarlah kerajaan Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami buat, yang mungkin kami tidak menyebutkan satu persatu secara detail terhadap pergumulan dari setiap umat Tuhan. Mari biarlah kerajaan Tuhan yang menolong dan menyempurnakan semua yang telah kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan pulang, kita akan akhiri kebaktian kami, kebaktian ini. Karena itu arahkanlah kedua tangan di hadapan hadirat Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Hari Maranatha. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
sejenak. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.